Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari UPTD SPF SDN Kretek 3 Taman Krotok Kabupaten Bondowoso. Pada saat ini kita sudah memasuki kegiatan belajar yang kedua, dan di kegiatan belajar yang kedua ini saya akan menerangkan masalah perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini akan kita mulai dari lahirnya anak yang pertama kali lahir, maka sangat berpengaruh sekali. Yang pertama adalah pendidikan atau akal. Jadi ini menjadi intelijensi atau pemikiran, di mana di sini juga akan berpengaruh pada yang namanya individu atau kebenaran. Di sini kebenaran. Menurut teori dari Piaget, jadi kognitif ini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah sensor motorik. Jadi anak yang baru lahir itu masuk pada yang pertama adalah sensori motorik. Jadi kemampuan terbatas. Kenapa dibilang kemampuan terbatas? Karena pada saat masuk pada sensor motorik ini, jadi kemampuannya anak itu terbatas. Dari bisa melirik ke melihat dan bergerak secara pelan-pelan. Ini dibagi menjadi sensor motorik. Terus yang kedua adalah operasional. Jadi pengembangan kemampuan dari fase sensor motorik ini dikembangkan lagi menjadi praoperasional atau pengembangan kemampuan. Dari bergerak sudah bisa menggenggam, sudah bisa miring kanan kiri, sudah bisa melirik kanan dan kiri, bisa melihat ke atas dan ke bawah. Ini fase yang kedua. Terus dilanjutkan kembali setelah praoperasional ini, maka anak itu pindah pada usianya di operasional konkret, yaitu menyelesaikan tugas. Yang dimaksud konkret atau menyelesaikan tugas ini, anak sudah mulai belajar berjalan. Dan sudah menginjak fase yang dewasa, seusia SD misalnya, seperti itu. Maka akan dilanjutkan dengan fase yang keempat, yaitu operasional formal. Sudah berpikir tinggi, mungkin sudah masa-masa seperti SMA. Mereka sudah memahami bahwa mereka sudah mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti itu. Itu teori yang diberikan oleh Piaget. Terus tapi kalau teori yang diberikan oleh Vygotsky ini, lain, yaitu faktornya adalah sosiokultural atau interaksi dengan orang lain. Ini bisa mempengaruhi kehidupan anak. Nah, dari beberapa fase ini, maka anak yang sudah menginjak dewasa ini diberikan 3 kemampuan dengan 3 memori. Yang pertama adalah memori sensoris. Memori sensoris ini adalah memori yang pertama kali yang diingat hal-hal yang sangat kecil dan pendek, seperti ingatannya anak kecil, bayi baru lahir. Menginjak yang kedua adalah teori memori jangka pendek. Jadi terbatas, karena mereka juga bertambahnya usia, sedikit demi sedikit tambah dewasa, maka anak itu sudah mempunyai memori jangka pendek yang durasinya kurang lebih 30 detik. Nah, dari jangka memori yang terbatas ini menginjak dewasa, mereka itu punya memori yang panjang. Artinya apa?
ingatan mereka ini sudah seumur hidup. Apa yang dilakukan saat ini 20 tahun, 30 tahun akan diingat karena mereka sudah masuk pada jangka memori yang panjang. Nah, oleh karena itu semoga perkembangan kognitif yang pelajaran kedua ini bisa memberikan edukasi kepada kita sebagai pendidik. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.